Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Mari pada kesempatan yang bahagia ini kita lanjutkan kajian kita untuk melanjutkan kajian di hari yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazalan tumunu fi Ka'ab bin Ashraf. Ing dalam Ka'ab bin Ashraf wa nahwi lan sebadane Ka'ab bin Ashraf min ulama Yahudi saking ulama Yahudi. Lama kau dimuarikan teko sopo Ka'ab bin Ashraf ulama Yahudi maka taim Makkah wasahadu lan nyakseni lan weruh Ka'ab bin Ashraf ulama yang konconi Qotla Badrin pira-pira wong kang mati ya dipateni nang ngene perang Badar wa kharadu lan ngegerei lan membangkitkan al Ka'ab bin Ashraf dan ulama Yahudi mang al musyrikina wong musyrik wong kufar Mekah al akhdi ing atase ngalap balas bi takrihim kelawan mateni wong mukmin wa mukharrabin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan merangi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini pada waktu Rasulullah berada di Madinah, itu kan terjadi perang Badar ya. Dan perang Badar itu asalnya kan awalnya hanya untuk menghalang orang Quraisy yang dari Sam ya. Tetapi karena orang Quraisy kelompok itu yang dihalau itu lewatnya tidak sesuai dengan yang tempat dihalau tadi beda, maka tidak jadi. Tetapi di tengah menghalau itu yang tidak jadi itu Rasulullah diperintah Allah untuk melanjutkan perjalanan di peperangan melawan orang kafir ya, karena di Mekah juga terdengar kalau orang mukmin menghalau orang dagang yang dari Sam yang jengkal juga orang kafir orang Quraisy yang dipimpin oleh langsung Abu Jahal ya. Tetapi awalnya juga orang Muslim sahabat ya ada yang pesimis ya, karena berangkatnya hanya untuk menghalau tapi kenyataan di perjalanan diajak perang ya, karena Allah kan ya katakan kita tidak tahu untuk biasanya mukjizat itu kan di awalnya tidak diketahui kemudian baru tahu hasilnya itu kan. Awalnya ya pesimis karena berangkatnya tidak bawa peralatan yang lengkap dan sebagainya, cuma sedikit, sedangkan yang dari orang kafir Quraisy lengkap dan lain sebagainya, bahkan bawa biduan dan lain sebagainya untuk menghibur ya. Tapi setelah diajak perang kemudian belalah menang ya. Memang Allah menunjukkan walaupun orang yang kira-kira berangkatnya pesimis belalah menang ya. Setelah menang ini kan orang-orang Yahudi di Madinah kan sejak kedatangan Rasulullah sudah memang ada sebagian orang yang sudah jadi pengikut Rasulullah, mengingat Rasulullah daripada di Mekah ingin dibunuh, di macam-macam, disuruh pindah saja ke Madinah. Kemudian hijrah. Orang-orang Yahudi kan merasa tersaingi, maka dia tidak suka, sejak kedatangan sudah tidak suka. Dan belalah perang tadi dimenangkan oleh orang mukmin, orang Quraisy kalah. Nah, Ka'ab bin Ashraf ini kan termasuk
ya ulamanya orang Yahudi ya, maksudnya tokoh ya, dengan mengajak tokoh-tokoh yang lain datang ke Mekah untuk menyaksikan bagaimana. Ternyata setelah menyaksikan, namanya perang kalah ya, mungkin ya ada yang sakit, hilang harta benda dan sebagainya, maka dia membangkitkan kepada orang-orang kafir untuk membalas atas kekalahan itu dan memerangi Rasulullah SAW. Dia kalau zaman dulu ya, beda sekarang ya. Kalau sekarang mungkin ya naik mobil, naik kuda ya, berserta 70 orang temannya tadi ya. Kemudian dia turun di tempatnya Abu Sufyan dan sahabatnya, dan dia tempatkan tempat yang baik. Kemudian dia datang ke situ, ditanya oleh Abu Sufyan, apa yang kamu inginkan datang ke sini? Dia yang menginginkan untuk membalas atas kekalahan tadi. Dia berjanji untuk membantunya gitu ya. Kemudian Abu Sufyan tidak percaya atas perkataan itu. Itu hanya omongan belaka atau memang sungguh-sungguh ingin membantu dan lain sebagainya. Bahkan Abu Sufyan menginginkan, kalau kamu memang apa yang kamu utarakan benar, tidak hanya main-main, Abu Sufyan menyuruh orang-orang itu, orang apa namanya, ahli kitab tadi, Ka'ab bin Ashraf, untuk sujud terhadap apa namanya, berhala yang biasa disembah oleh orang-orang kafir, orang-orang Mekah ya. Tetapi kemudian ya Ka'ab bin Ashraf beserta temannya mengikuti apa yang diminta oleh Abu Sufyan tadi, membuktikan kalau dia ingin bersungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh untuk supaya meyakinkan memang dia itu tidak hanya omongan belaka, tetapi sungguh-sungguh ingin membantu gitu ya. Kemudian dia mau sujud, kemudian dia juga menginginkan kepada orang Quraisy akan membantu dengan 30 orang laki-laki, dan orang apa namanya, orang Quraisy juga dia berikrar akan apa ya, menancapkan atau memantapkan hatinya di Ka'bah gitu ya, supaya ya orang kafir Quraisy supaya semakin mantap, ya memang dia juga jengkel atas kedatangan Rasul di Madinah karena menggeser kedudukan, selain menggeser ya mungkin mengurangi pendapatan kan jika begitu ya. Kemudian Abu Sufyan bertanya kepada atau mengatakan kepada orang-orang Yahudi tadi, kamu kan punya kitab. Nah, saya ini kan ya umyun, maksudnya ya tidak punya kitab ya. Kira-kira mana yang benar? Kita orang kafir ini atau Rasulullah atau kanjeng Nabi Muhammad? Kemudian apa namanya, Abu Sufyan setelah tanya itu, kemudian ya dia meyakinkan kepada Abu Sufyan ya, orang-orang Yahudi. Kemudian Abu Sufyan melanjutkan, kita ini kan kalau ada orang haji menyembelih hewan dan memberikan minuman, karena di daerah situ kan sulit air, maka diberikan minuman. Kemudian orang haji juga diberikan makanan. Kalau ada orang ditawan juga ditolong. Ya.
Dan kita merapatkan terhadap apa namanya anak keluarga itu tidak kita pisah ya. Kita juga biasanya meramaikan Baitullah, kemudian tawaf. Kita juga ahli haram ini, ahli tanah haram. Kemudian dilanjutkan, dan Rasulullah itu memisah dengan agama kita. Agamanya di jahiliyah itu kan beda ya. Kedatangan setelah agama Islam kan beda. Apa yang ditablegkan, dijelaskan oleh Rasulullah kan beda. Maka dia mengatakan, oh, itu kan beda dengan kita. Memisah sanak keluarga. Karena bisa. Karena apa? Ya karena mukmin dengan kafir kan juga beda ya. Akibatnya bisa. Sedangkan agama kita lebih dulu. Agamanya Rasulullah baru datang. Kemudian Ka'ab menjawab, kamulah yang yang terbaik, yang dapat hidayah daripada Muhammad. Setelah itu baru turun ayat, alam taro illadina. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro apa tau? Durung ningali. Ora weruh, ora ningali ladina wong kakek. Utukan dan ma'ala nasiban. Bagian yuk minuna. Kali iman. Sopa ladin bijibti kamprol jibti watawilan baroto. So namani mutajilan bersama di Quran. Jadi dari cerita itu tadi kan disuruh oleh Abu Sufyan. Kalau kamu sungguh-sungguh silakan sujud. Ternyata di sini disebutkan dalam Quran. Apakah kamu tidak melihat? Belum tahu. Bahwanya orang-orang Yahudi yang sudah ditunjukkan Allah Tuhannya, malah dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang kafir Quraisy. Tetapi mengikutinya ini kan meyakinkan karena dia jengkel terhadap Rasulullah. Makanya dia disuruh sujud, ya mau saja supaya orang kafir Quraisy mengikuti himbauannya, gitu kan. Kalau dia tidak mau, ya tidak. Jadi ya, tetapi dia tidak diangkuskan melepaskan keimanannya ya. Lucu gitu kan menurut kita. Wa iku lang ngucap sapa Aladina. Eladi marang kakapron kon Abi Sufyan asabilan absan raporos sahabat kon kina qalu hu. Ida qalu ali kang ngucap sapa aslahu maring Aladina anu ada sabil anu ta kita ingsun iku ada luwe. Oleh hidayah apan sabilan. Wananu ta kita iku walatul baiti prawang kang wasani Baitullah. Naski paring inu akajang kaji wanakri lanyuki ingsun andaifen wanafukalan mecat ingsun wong kang den tahan ya, den tawan wana paulan agawi berapa hal sing selainnya tadi kita Muhammad atau mungkin Rasulullah yang dapat petunjuk yang lebih baik. Wakol khalafah teman-teman nulain sapa kanjeng dina apa yang dina bayi agam bapak ini kanjeng Nabi waqatu alan mengko terus ar-rahim wa kalau misal terus tanah haram. Ini jawaban daripada Abu Sufyan. Haulai ta mengkono kufar antum iku hada. Luwe oleh hidayah oleh amanu kaim apa yang salah. Aku amun tegelewe jejak apa terus. Jadi jawaban dari orang-orang Yahudi yang ada di Madinah setelah ke Mekah. Jawabannya bagaimana? Haulai ahda minal ladina amanu sabila. Karena kamu kan orang yang baca kitab. Bagaimana di kitabmu? Kan begitu. Karena saya ini kan tidak baca kitab. Jawaban dari Kabin Asrab, haulai ahda minal ladina amanu sabila. Kamu orang yang ada. Ya lebih baik, lebih dapat hidayah dan lain sebagainya. Ini kan sindiran daripada, bahkan hinaan daripada Allah terhadap orang-orang Yahudi ya. Ulaika utai mengkono aladina putu nasiban. Iku aladina wong aklana wong kan panlan aladina sapa wong kecaman utai sepan wong jalan kang lana iman sapa wong kecam
iku falanta maka ora nemu lahu falanta maka ora nemu sapa lahu marang nasira ing wong kang nulung maneh tegese kanyegam anjing saking siksa Allah. Orang-orang itu tadi ya orang yang dilaknati Allah, orang yang dijauhkan dari rahmat Allah, orang-orang yang ya walaupun secara ekonomi dia mapan, tetapi secara agama, secara amaliyah ya dia melanggar, menerjang syariat agama, bahkan sampai secara tauhid pun dilanggar, itu menyembah berhala karena meyakinkan orang yang diberitahu tadi ya. Amlahum balahum balik apa ta iku maring aladina nah contoh minal mukisayang keraton laisa orang lahum apa sayang minus saya walaukan atantil. Apakah dia dapat bagian berupa kekuasaan? Ini kalau Rasul akan jadi Rasul, maka ya punya kekuasaan dalam nanti memimpin orang, ya gitu kan? Karena dia itu meyakini ya, yang sebenarnya jatah Nabi itu ya dari dia. Karena apa? Dia merasa keturunan dari Nabi ya, terutama dari Nabi Harun kan, yang di Madinah itu banyak orang-orang Yahudi keturunan Nabi ya. Karena kalau dari agama Nasrani kan Nabi Yahya tidak, Nabi Isa kan tidak punya anak, belum punya anak, maka tidak ada keturunannya. Kalau dari agama Yahudi kan banyak keturunan, maka dia yang berhak mendapatkan pelimpahan kekuasaan itu, Nabi itu ya. Kalau Rasulullah ya Rasul ya, tapi jauh dari Nabi Ismail kan, dia kan lebih dekat gitu kan. Kok gitu ya. Ini kan apa namanya? Amlaum nasibun mulki. Ya walaupun berat ya nantikan yang menentukan Allah. Faidan adikalane amlaum nasibun mulki layutuna ora wes senakira ing barang kang sithik. Saya na pihan kang asor atau gede. Kodron nukroti kira-kira sak ledoke kulite kurma, sak ledoke wiji kurma ya. Pi dorinawati dalam jabane kulungsune kurma. Lifarti bun kono bangete medite ya. Jadi seandainya dia memang dapat jatah Nabi atau ya tidak mungkin kan, atau kekuasaan, layu itu nenasa nakiro, tidak akan punya manfaat bagi orang karena dia termasuk bakhil, medit. Walaupun dia mengatakan sangat berat untuk mendapatkan bagiannya, tapi sudah digambarkan la yutunan nasanaki, tidak punya dampak bagi manusia, tidak bermanfaat bagi, hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri. Ini kan juga gambaran bagi kita sekalian ya. Kita ini kalau sudah diserai jadi pemimpin ya jangan sampai hanya menguntungkan diri sendiri ya. Kita harus tahu apa yang kita lakukan ini pasti dicatat oleh Allah. Tapi kadang-kadang kita ini kan ya dilema ya. Orang yang tahu agama malah memberikan contoh. Ini kan kalau yang memberikan contoh mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, ini kan jadi ditiru oleh orang yang tidak tahu agama gitu kan. Karena agamanya berarti benar, pengikutnya yang jadi masalah. Orang yang tidak tahu, kalau disuruh mengikuti agama ya mencontoh orang yang tahu agama. Kalau tidak ada contohnya kan ya bagaimana ya, pasti harus ada contohnya. Kalau contohnya sudah tidak baik, ya dikatakan bingung. Orang yang tidak tahu kan bingung dalam hati, bukan tidak tahu utara, tidak tahu selatan. Yang benar itu yang mana gitu loh, bingungnya itu. Maka
akibatnya benarkan sesuai dengan nafsunya, hati nuraninya masing-masing, bukan benar sesuai agama yang. Karena apa? Nah, yang dicontoh ini ya tidak bisa dicontoh. Sebenarnya yang mengerti agama memberikan contoh itu yang mengerti agama lah, nyeleweng terhadap agama. Akibat masyarakat kan berjalan kesana diberitahu, ya sulit. Yang memberitahu itu kan harus jalan A lah, yang memberitahu harus jalan A, dia tidak jalan lewat A, lewat B kan ya. Nah itu lewat situ, saya harus lewat sini kan, begitu akibatnya. Nah, ini kan ya memang selain itu juga kita hidup di akhir zaman, tapi setidaknya kita harus ingat setiap perbuatan apa yang kita lalui pada dicat Allah, dan apa yang kita banggakan sekarang terutama harta benda itu kan setelah meninggal kita tinggalkan. Yang kita tinggali juga tidak menjamin setelah kita meninggal akan membawa dampak yang baik setelah kita berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Am yaksuduna nasa. Balik apa dengki sapa alati ata ayak sudun alati anas Nabi sallallahu alaihi wasallam alama barang dalam kamparing ing nas ing mas Gusti Allah min fa'sing anugerah Allah menubah sing kajenisa saking akeh wadon ya ayat mannauna ngarep-ngarep aladina zawalahu ing ilang anu sing enak wa kula ngucap aladina laukana lamun nabi kenapa lasta kala yaktine ketungkuros anisa sing atas sing wadan. Dia juga dengki dalam hasud, tidak suka ya, jengkel ya, terhadap apa yang diberikan Allah anugerah kepada Rasulullah berupa Nabi. Karena dia sudah menganggap harusnya dari golongan kita, kok dari orang Mekah yang diangkat. Walaupun dia secara ciri-cirinya, secara sifatnya cocok dengan apa yang terdapat dalam kitab Taurat, tetapi dia tidak suka, jengkel. Harus ciri-ciri itu ya di kelompoknya, jangan orang yang lain. Memang secara ciri-ciri cocok, tapi karena tidak dari kelompoknya maka dia jengkel ya. Dia juga menginginkan ya harus kan Nabi, karena mungkin hilang bukannya mendekat. Dia mengaku Nabi ya tidak apa ya istrinya tidak banyak, dalam arti gak ngurusi orang wanita saja, ya harusnya kenabiannya itu yang diurusi ya. Kok ngurusi kan pada waktu itu yang diucapkan oleh orang Yahudi pas waktu itu istrinya Rasulullah itu kan jumlahnya apa namanya 9 ya. Bakota dan paring insuk ala Ibrahim, keluarga Ibrahim. Jadi tegese bayi Rasulullah kamu sakoya den Nabi Musa wa Daud dan Daud dalam Alkitab yang kita wal kemanaklah aywan nubuatan Nabi wa taina lan paring suhum ing ala Ibrahim mulkan ing kraton adian kakong. Fakana maka ana iku lawu maring Daud apa tisu wa tisuna. Songo lan 98. Wa Sulaiman alpun apa nih? Alpun sewu mabarang baina khrotin wong merdeka wa suryatin lan syariatin lang syariah ini wong tawanan ya. Aminu maka saking aladina untuk kita man wong amanah kami sapa man bi kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking iku aladina manusata nyeka sapa man ardami sapa man an saking Nabi falam moko iman ora iman wakawalan nyukupi apa bijana nama janam apane saira siksane ai adaban siksa liman padahal layu minu ka ora iman sapa man. Jadi dijawab oleh Allah lah Nabi Ibrahim keluarganya ya, Musa, Daud, semuanya itu kan istrinya lebih dari satu. Bahkan di sini disebutkan di tafsir ini Nabi Sulaiman istrinya
1000. Itu ya jadi nabi, ya memegang kekuasaan jadi raja, dan itu juga dijelaskan di kitab Taurat. Tetapi karena dia sudah jengkel, ya apapun penjelasan itu tidak masuk di benaknya, di hatinya, tetap tidak suka ya. Innaladina satun waqah. Satun waqah kafaru kang kusaladina biatin kan berayat insun. Iku saufa nusim maka pakamajaken ingsun ing aladina nukhilhum. Nudkhilhum ngalbakan sa aladina neraka yang dareng kang kopong aladina finar. Ulama najat. Semacam kopong darah kopong julutum pro kulit aladina badal ngganti sapa ing aladina julutan ing kulit wae rawang saliyane kulit awan. Bi antuatan balaken apa julut ila haliman tingkai al awan ka. Wae hirimu tara ora kopong. Liaduku sebab ngerasakan ala adam siksa. Yukosu supaya netepi aladina siddatahu ing abote siksa. Innallaha saing kudu ikan Allah iku azizan kamenang lajeng kang apa saya yang suci hakiman terbesar fi. Jadi di sini disebutkan orang-orang yang kufur dengan ayat Allah, tidak percaya dalam hati atau mungkin nerabas ayat Allah, akan dimasukkan neraka. Yang di sini digambarkan ketika dibakar di neraka, ya kulitnya itu terbakar, kemudian diganti kulit baru lagi. Setelah dibakar hangus ganti lagi, bakar hangus. Mengapa? Liyukosu, tidak tahu, supaya terasa sakitnya. Ya mudah-mudahan kita, ya walaupun sebagai orang mukmin, orang muslim, ya mudah-mudahan dijauhkan dari siksa Allah, walaupun kita mengakui ya manusia kan tidak luput dari dosa ya. Ya mudah-mudahan yang kita minta hanya diampuni Allah Subhanahu wa taala ya. Dan barangkali kajian kita ini ada yang kurang benar, ada yang sulit dimengerti, saya menerima masukan agar ke depan kajian semakin baik dan semakin mudah dimengerti. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fa rabbi israh li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.